Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Santri-santri semuanya, anak-anakku semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat. Malam hari ini senantiasa diberikan kebahagiaan, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang doa apa ini? Doa syukur nikmat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Yuk, sama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, Mudahkanlah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku dan untuk beramal saleh yang Engkau meridhoinya, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam hamba-Mu yang saleh. Amin ya rabbal. Nah, doa ini doa, tapi doa bukan karangannya ulama, bukan buatan karangan Nabi, tapi ini doa sumbernya itu ada di dalam Quran surat An-Naml ayat 19. Nah, Ustaz ceritakan bagaimana kisah ceritanya ini, doa syukur nikmat, agar kita senantiasa menjadi orang yang bersyukur atas anugerah Allah. Maka kita biasakan, kita sering baca, silahkan untuk dihafal ya, minimal Arabnya, biar kita termasuk golongan orang yang bersyukur atas anugerah Allah. Nikmat sehat, nikmat tubuhnya lengkap, organ tubuhnya. Mudah-mudahan kita semuanya tidak terkena virus corona ya. Diberikan nikmat pintar, cerdas, rajin ngaji, itu juga bagian dari nikmat. Kemudian rezeki Allah yang tak terbatas, banyak sekali rezeki yang Allah berikan. Nah, nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung. Nah, silakan untuk dihafalkan atau dibaca, kalau nggak hafal pakai tulisannya, dibaca setelah sholat di rumah, biar kita termasuk orang yang bersyukur. Bagaimana kisahnya? An-Naml itu artinya apa? An-Naml artinya semut, ada di dalam Al-Quran. Ya, ini An-Naml ini di dalam Al-Quran ayat yang ke-19. Ya, semut ini kisahnya semut Nabi Sulaiman. Jadi ini doa ini yang mengucapkan siapa? Nabi Sulaiman. Kita tahu Nabi Sulaiman itu nabi yang banyak mukjizatnya, banyak kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Apa saja contohnya mukjizat Nabi Sulaiman? Bisa bicara dengan binatang atau hewan, bisa bicara dengan semut kan? Dengan burung,
burung hudhud. Ya, kemudian bisa bicara dengan jin, bahkan dia bisa mengundang jin. Jadi bala tentaranya Nabi Sulaiman itu bukan hanya manusia, termasuk jin. Kemudian Nabi Sulaiman diberikan kekayaan, dia seorang raja yang kaya raya, istilahnya megah sekali. Ya, kekayaannya luar biasa. Dan kemudian dia bisa mengendarai angin. Jadi dia naik sajadah ini bisa terbang kemana-mana. Ada pernah lihat videonya? Ada kan beredar videonya itu kan? Yang versi kartun itu kan? Kan? Jadi dia dengan atas izin Allah dia bisa terbang kemana-mana yang dia suka. Nah, itu. Nah, bagaimana kisahnya doa ini? Nah, Nabi Sulaiman itu anak dari seorang nabi juga. Jadi kekayaan Nabi Sulaiman itu mewarisi dari bapaknya. Bapaknya Nabi Sulaiman. Siapakah bapaknya Nabi Sulaiman? Ada yang tahu? Zakat tahu siapa bapaknya Nabi Sulaiman? Bukan Nabi Ibrahim. Nabi yang kuat. Siapa? Nabi Daud alaihi salam. Alhamdulillah pintar. Ya, Nabi Daud. Nah, Nabi Daud ini bapaknya Nabi Sulaiman. Jadi raja, seorang raja pertama kali sebelum Nabi Sulaiman itu jadi raja, itu bapaknya dulu, bapaknya kaya raya. Mukjizatnya Nabi Daud, tahu apa mukjizatnya Nabi Daud? Nabi Daud itu kuat, dia bisa melunakkan besi dengan tangannya. Buat pakai baju besi pakai tangannya. Jadi tidak perlu lagi pakai pandai besi dipanaskan dulu biar meleleh lembut baru dipukul-pukul, enggak. Jadi kalau buat parang cuma pakai tangannya saja. Kayak kita buat pakai tanah liat itu loh. Tanah liat kan bisa kita bentuk apa saja kan? Jadi kayak gitu. Jadi pakai besi dengan kekuatan tangannya bisa mematahkan besi apapun. Ya bisa. Pokoknya segala. Ya perhatikan. Perhatikan. Ya, itu diantaranya mukjizat Nabi Daud, bisa melunakkan besi. Nah, Nabi Daud ini hidup di masa seorang raja yang sangat zalim, namanya Raja Jalut. Nah, Raja Jalut ini suka nyerang, suka bunuh orang, suka merampas kekayaan orang warga. Kemudian ada seorang pemuda yang dia bisa mengalahkan Raja Jalut. Namanya seorang pemuda namanya Talut. Raja, iya dia juga seorang raja, seorang panglima namanya Talut. Ya, musuhnya namanya Jalut. Nah, Nabi Daud itu hidup di masa Talut itu tadi. Jadi Nabi Daud ini anak buahnya seorang raja Talut. Jadi saat ketika berperang itu mengalahkan Raja Jalut yang suka wenang-wenang, suka bunuh orang, maka di antara bala tentaranya yang pakai pasukan perang itu ternyata hanya satu orang pemuda kecil, anak kecil, dia bawa ketapel. Dia adalah Daud, Nabi Daud. Jadi Nabi Daud ikut bala tentaranya Raja Talut untuk membunuh Jalut dan anak buahnya. Ketika perangan terjadi, mungkin juga ada pernah lihat versi videonya. Ya ternyata ya Daud itu pakai ketapelnya. Pertama kali diremehkan sama tentaranya si Talut tadi. Kamu kok anak kecil ikut perang? Nanti apa enggak kamu nanti cuman akan mati di medan perang karena enggak pakai pakaian cara orang perang. Tapi dia atas izin Allah, atas kekuasaan Allah akhirnya diketepel, kena matanya atau kena jidatnya kalau tidak salah itu dalam video. Kemudian dia mati. Iya, pakai ketepel saja. Padahal banyak sekali tentara-tentara orang yang beriman itu kalah dibunuh oleh Raja Jalut. Karena setiap yang berhadapan dengan Raja Jalut itu pasti mati. Tapi ini seorang pemuda namanya Daud pakai ketepelnya. Raja itu badannya besar sekali, langsung dia roboh. Nah, kemudian Nabi Daud punya anak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini seorang raja besar, dia bisa mengendarai angin kemana-mana.
suatu saat dia ada sebuah kerajaan besar, namanya penguasanya itu seorang perempuan, berarti namanya Ratu Bilqis. Ya. Disebut Bilqis boleh, Bulqis boleh, Balqis juga boleh, sama saja. Mau bi, mau bu, mau ba, sama ya. Orangnya itulah Bilqis. Ada yang menyebutnya Balqis, ada yang menyebutnya Bulqis. Nah, Ratu Bilqis ini bersama anak buahnya semuanya, rakyatnya itu tukang nyembah matahari. Ya, tukang nyembah matahari. Nah, tibalah tentaranya Nabi Sulaiman, yaitu burung hudhud. Burung hudhud ini menghadap Nabi Sulaiman, wahai rajaku, di sana ada sebuah kerajaan, namanya kerajaan Saba. Ya, ada dalam Al-Quran kan? Ada surat Saba kan? Nah, nanti bisa dicek kisahnya. Surat Saba itu dari awal. Ya, mereka menyembah matahari. Maka kemudian Nabi Sulaiman menyuruh burung hudhud untuk datang ke sana, membawa surat. Ya, surat dari Nabi Sulaiman. Surat itu tujuannya agar Ratu Bilqis bersama bala tentaranya menyembah Allah. Nah, di situ di surat itu ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam suratnya itu ada lafaz Bismillah. Kemudian disampaikan, kemudian akhirnya Bilqis pun mereka tertarik untuk memeluk Islam. Ya, akhirnya mereka datanglah ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Akhirnya betapa terkejutnya Ratu Bilqis, ternyata atas izin Allah kerajaannya Ratu Bilqis tadi, Ratu Saba, ada di hadapannya, didatangkan oleh jin. Ya, jadi ada kerajaannya kecil di hadapan Ratu Bilqis. Ini kan kerajaanku. Ya. Akhirnya Ratu Bilqis pun terkagum-kagum betapa hebatnya Nabi Sulaiman. Kalau bala tentaranya bukan hanya manusia, tapi juga termasuk jin yang bisa mendatangkan kerajaannya Ratu Saba ketika Ratu Bilqis sedang berkunjung ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Kemudian Ratu Bilqis terheran-heran, ternyata lantai kerajaannya itu ada ikan. Ya, kaca ya, kaca, ada ikan berenang kemana-mana. Dia takut nanti kecebur. Iya, iya. Dikiranya air, ternyata di situ hanya ada lapisan kacanya. Nah, betapa luar biasanya. Nah, suatu ketika Nabi Sulaiman sedang berkeliling bersama bala tentaranya. Ya, tiba-tiba di situ Ada semut. ya bertemu dengan semut. Ya, semut sedang kirap, sedang baris, sedang acara pramuka mungkin. Sampai belakangan. Ya, mungkin semutnya sedang latihan baris-baris untuk 17-an juga. Iya. Akhirnya Nabi Sulaiman, stop, tentaraku semua di sini. Bala tentara semut sedang latihan baris untuk menyongsong hari kemerdekaan. Ya, ya banyak sekali barisannya itu. Akhirnya anak buahnya itu terheran-heran, kenapa sih Nabi Sulaiman berhenti? Ternyata Nabi Sulaiman dengar kisahnya, ceritanya para semut itu. Minggir, awas, kita tiarap semua, kita masuk gitu kan. Mereka takut nanti terinjak bala tentaranya Nabi Sulaiman. Akhirnya dia berhenti demi untuk melindungi semut itu. Nah, ini pelajaran untuk kita semuanya. Jangan kita semena-mena membunuh makhluk Allah yang tidak berbahaya, yang tidak merugikan kita. Kalau memang jelas berbahaya ya kita bunuh. Misalnya masuk di dalam rumah ular misalnya. Tapi kalau ada hanya di luar saja, misalnya ada ular lari, nggak usah kita kejar-kejar, biarkan saja, karena dia tidak mengganggu kita. Jadi kita bunuh yang memang berbahaya dan mencelakai kita. Ya, itu ya. Ada semut, hanya semut apa merambat-rambat saja, jangan kita bunuh. Ya, karena semut juga itu makhluk Allah. Ya, sama seperti Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kita semua. Nabi Sulaiman juga nggak mau membunuh semut, apalagi semutnya itu banyak sekali. Akhirnya mereka kalajengking. Ya, kalajengking boleh dibunuh. Ya, kalau ternyata dia masuk ke dalam rumah kita, ya khawatirnya nanti bisa nyapit kan? Ya. Oh, kebalik. Ya. Akhirnya bala Sulaiman itu berhenti.
Akhirnya Nabi Sulaiman pun tersenyum-senyum. Iya, tersenyum-senyum. Kenapa? Karena tahu bahasanya semut. Yang lain-lain kan hanya diam saja, nggak tahu semut itu sedang ribut, dia mau masuk lubangnya, ya, masuk ke tendanya. Ya, semut pun buat tenda kan? Karena Kenapa semut kok bisa napas dalam tanah? kenapa semut bisa Napas dalam tanah? napas dalam tanah? Ya bisa karena di dalam tanah juga ada oksigennya. Kan ada lubangnya. Kalau lubangnya berarti ada angin yang masuk kan? Nah, akhirnya Nabi Sulaiman pun tersenyum-senyum. Akhirnya dia bersyukur kepada ya Allah, aku termasuk hamba-Mu yang dimuliakan karena hanya akulah yang bisa mengetahui mendengar bahasa semut. Yang lain-lain manusia tidak ada satupun. Itu anugerah yang luar biasa. Akhirnya kemudian Nabi Sulaiman berdoa. Nah ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta wa ala walidayya Solihin. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku dan untuk beramal soleh Engkau meridhoinya dan masukkanlah aku yang soleh. Kita harus bersyukur biar kita dimudahkan segala hidup kita, segala kebutuhan kita, biar kita senantiasa diberikan sehat wal afiat. Coba Zaka sini baca Zaka. Ya, Zaka hafal kan doa syukur nikmatnya? Yuk sini baca. Kita tes Zaka ya. Yang keras. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mata allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa ij'alni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Alhamdulillah. Ya, yang lain juga harus semangat untuk dihafal. Minimal kalau nggak hafal sering dibaca. Minimal kalau kita nggak bisa terbang pakai sajadah kemana-mana. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam belajarnya, diberikan otak yang cerdas, bisa menjawab semua pertanyaan soal-soalnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa sallimna wa ballighna Ramadana wa sallimna min qarana ya qawiyyu ya matin ifadlana wa salimin indonesiyin minal virus COVID-19 wa salimin indonesiyin minal virus COVID-19. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.